Oke, siap-siap ya. Kita bakal memulai perjalanan kilaf keliling dunia untuk melihat gimana sih geografi itu membentuk kita, dan sebaliknya, gimana kita membentuk geografi. Semuanya berawal dari rasa penasaran. Kayak yang kita lihat di kartu pos ini, seorang gadis bernama Dara ngelihat cahaya utara untuk pertama kalinya dan jadi bertanya-tanya, ada apa aja sih di luar sana? Nah, kartu pos inilah yang jadi tiket kita buat keliling dunia. Dari satu kartu pos ini aja, kita bisa membuka seluruh peta dunia. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng, kita mulai dari potongan puzzle yang paling besar dulu. Sebelum kita menjelajah lebih jauh ke tempat-tempat yang ekstrim dan kisah-kisah hebat, kita perlu sepakat dulu soal petanya. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Gimana sih cara kita membagi daratan di dunia ini? Jawabannya simple, dan kita semua pasti udah pernah belajar di sekolah. Benua. Benua ini adalah pembagian daratan utama di planet kita. Dan biasanya sih kita mengenal ada 6 benua utama. Nah, ini dia keenamnya. Mulai dari Asia yang luasnya bukan main, hampir sepertiga daratan dunia itu ya Asia. Sampai Eropa yang unik banget karena sama sekali nggak punya gurun. Masing-masing itu punya ciri khas geografisnya sendiri-sendiri. Oke, dari peta dasar, sekarang kita masuk level selanjutnya. Kita lihat betapa beragamnya planet kita ini. Beberapa tempat itu perbedaannya bisa drastis banget. Dan kalau kita mau cari kontras yang paling dramatis, ya lihat aja ujung paling atas dan paling bawah planet kita. Kutub. Planetnya sih sama, tapi rasanya kayak dua dunia yang beda banget. Perbedaannya tuh fundamental banget. Arktik itu pada dasarnya lautan es yang dikelilingi daratan, sementara Antartika itu kebalikannya, benua es yang dikelilingi lautan. Yang satu rumahnya beruang kutub, yang satu lagi rumahnya penguin. Benar-benar berlawanan dalam hampir segala hal. Dan kondisi ekstrim ini penting banget, soalnya kestabilan lapisan es Antartika itu nyambung langsung sama masa depan garis pantai kita semua. Coba deh bayangin, kalau semua es di sana mencair, permukaan laut global bisa naik sampai 58 meter. Itu tinggi banget. Tapi, geografi itu bukan sekedar aturan main yang harus kita terima pasrah gitu aja. Anggap aja ini sebuah teka-teki. Dan manusia, ternyata, jago banget nemuin cara-cara brilian buat mecahin teka-teki ini. Contoh pertama, kita terbang ke Jepang, sebuah negara yang posisinya ada persis di atas cincin api Pasifik, tempat di mana 90% gempa bumi di dunia terjadi. Perjalanan mereka buat jadi tangguh itu luar biasa loh. Setelah bencana Kobe yang parah banget di tahun 1995, mereka nggak coba bangun ulang kotanya, mereka rombak total cara pikir mereka soal keamanan. Mulai dari sekolah sampai gedung-gedung pencakar langit. Sekarang, kita pindah ke Denmark. Negara yang posisinya kayak kejepit di antara dua lautan yang bikin anginnya kencang terus. Nah, bukannya ngelawan angin, mereka malah mikir, gimana kalau angin ini kita manfaatin aja? Ide yang simple, tapi hasilnya luar biasa. Hari ini, hampir setengah kebutuhan listrik mereka itu datang dari perkebunan angin raksasa. Mereka ubah tantangan geografis jadi kekuatan nasional. Gimana kalau keuntungan geografis kamu itu yang nggak ada sama sekali? Kosong. Nah, Singapura menghadapi tantangan persis kayak gini. Jadi, kuncinya di sini adalah strategi. Mereka secara sistematis menciptakan keunggulan mereka sendiri lewat rencana 4 langkah yang fokusnya ke industri, infrastruktur, sama teknologi. Terakhir, kita lihat Selandia Baru, negara yang jago banget mainin kartu yang mereka punya. Dan pendekatan mereka ini nunjukin banget perbedaan cara berpikir. Daripada maksa ngerjain semuanya, Selandia Baru fokus ke apa yang emang paling cocok sama kondisi tanah mereka. Mereka berinvestasi dalam inovasi untuk kekuatan mereka, yang akhirnya menghasilkan produk kelas dunia, bukan malah sibuk melindungi industri yang lebih lemah. Semua cerita dari berbagai belahan dunia tadi membawa kita pada satu gagasan penting yang berlaku buat kita semua. Mulai dari gempa di Jepang sampai angin kencang di Denmark, setiap tempat, termasuk tempat kita tinggal, punya kartu geografisnya masing-masing. Jadi, pertanyaan yang sebenarnya bukanlah seperti apa kondisi alam kita, tapi apa yang bisa kita ciptakan dari situ. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan ini.